Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat kan? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Harus sehat ya, harus semangat. Udah pada sarapan belum? Belum, Bu. Oh, belum. Ibu. Kalau bisa tuh sarapan harus tepat waktu supaya terhindar dari penyakit. Kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya. Ini pertemuan keempat ya berarti. Saya absen dulu ya. Kalian juga jangan lupa absen di e-learning ya. Absennya sampai jam 10 dan isi forum diskusinya ya. Yang pertama, Dias Wibisono udah hadir belum? Dias belum ada. Ibnu Hidayat. Ibnu kemana nih Ibnu? Ada namanya nggak ada suaranya? Ada, Bu. Lagi iya. prepare mau magang, Bu. Oh iya ya. Muhammad Agung belum ada. Muhammad Felix belum ada. Farhan Ada, Bu. oke. Arin Arin belum hadir ya, tumben. Irwanto Hadir, Bu. oke. Mutiara Putri. Mutiara lagi ngapain? Gambarnya gelap. Kelvin hadir ya. Raymond belum hadir. Elizabeth Catherine juga belum hadir. Diamona Hadir, Bu. oke. Oh. Happy Rizka Hadir, Bu. oke. Dali Sofiatu Hadir, Ibu. oke. Muksalmina Hadir, Bu. oke. Restu hadir ya, Restu. Hadir, Bu. Sylvia Hadir, Bu. oke. Renita Hadir, Bu. oke. Nana Hadir, Bu. oh iya. Diwa Yudo Hadir, Bu. oke. Kemudian Dimitri Hadir, Bu. ya. Supyan Hadir, Bu. oke. Sanggita hadir. Hadir, Bu. Febriandini Hadir, Bu. oke. Lili Hadir, Bu. oke. Kia Mudin Hadir, Bu. hadir. Tiara Bunga Hadir, Bu. oke. Naomi Hadir, Bu. oke. Elizabeth Christian Hadir, Ibu. hadir. Susana Rati nggak ada. Mirta Hadir, Bu. hadir Bu. ya. Kemudian Nani Hadir, Ibu. oke. Yeremia Hadir, Bu. oke. Ani Arisfa Mahendra Hadir, Bu. oke. Putri Bintang Hadir, Bu.
Oke. Yuha Auliana. Yuha belum ada ya. Dias. Sudah hadir Dias? Nggak ada suaranya Dias. Terus siapa lagi? Elizabeth Catherine hadir ya? Kelvin belum di Oke. absen, Bu. Siapa? Kelvin. Kelvin. Udah. Udah. Udah tadi udah di absen. Wah, Kelvin mabuk nih, Bu. Wah, berarti jaringan saya sedang tidak baik-baik saja, Bu. Iya, jaringannya. Yang di e-learning yang belum absen, Supyan absen sekarang ya. Terus Putri Bintang ya di e-learning, Ibnu Hidayat, Raymond sama Felix. Masih ada 5 belum absen ya. Kita seperti biasa, kita game kuisis dulu. Sambil absen ya. Terus jawab forum diskusinya. Nah ini. Join myquiz.com. Oke, Nani sudah. Arisfa. Baru 27 nih. Ibnu belum join. Ibnu Hidayat. Bu, ini lagi coba join, Bu, tapi Oh. gagal terus jaringan kayaknya, Bu. Oh iya ya.
Dini belum join ya, Dini? Iya Bu, ini belum bisa join Bu. Kayaknya jaringan Dini nggak stabil Bu, jadi gagal terus pas mau join. Waduh. Mirta juga belum join. Oh, Mirta udah. Yeremia sudah. Aris Fakut. Ada berapa sih kita? 33, 32. 3 orang lagi. Berarti Dini, kemudian Mutiara ya. Mutiara Putri belum ada ya. Sudah, Oh, udah Bu. Mutiara. Oh iya, heeh. Oh, Kia nih baru masuk. Tinggal Dini sama siapa nih yang belum? Nana ya. Nana udah. Sylvia ya. Sylvia udah. Udah, kita mulai aja ya. Hanya 2 yang nggak ikutan. Oh, Yuha baru masuk.
Oke, selamat ya buat Irwanto dan Nani, itu jumlahnya sama. Ya, benar semua. Kecepatannya juga sama berarti. Kemudian selamat juga buat Restu dan Putri Bintang. Putri itu ya selalu 3 besar. Kemudian Sanggita, Yeremia salah satu. Mutiara, Dali, Naomi, Kia, Kelvin. Oke deh. Udah bagus-bagus. Sekarang kita lanjut ke ini ya, presentasi dulu. Materi hari ini tentang anggaran produk. Bu, mohon maaf masih di mute. Oh iya. Waduh. Oke, sekarang kita lanjut ke materi ya, presentasi, yaitu tentang anggaran produk ya. Anggaran produk dipresentasikan oleh kelompok 3, yaitu Dali Sofiatu sudah hadir, Muksamina udah ada juga, Restu juga sudah ada, Sylvia sudah ada, Renita sudah, Nana juga sudah ada. Oke, silahkan presentasi terkait teorinya. Apakah sudah ada, Bu? Sudah. Oh, baru muncul. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu Eni dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai materi pertemuan keempat, yaitu anggaran produk. Anggota kelompok kami ada saya, Dali Sofiatur Rohma, ada Muksalmina, Restu Pramesti Sundara, Sylvia Zarmila Lubis, Renita Lestari, dan Nana Arwana. Untuk materi pertama akan dipaparkan oleh Renita. Kepada Renita dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang pengertian anggaran produk. Di sini ada pengertian anggaran produk menurut para ahli. Jadi, menurut Nafarin tahun 2015, anggaran produksi adalah anggaran untuk membuat produk jadi dan produk dalam proses dari suatu perusahaan dalam periode tertentu. Lalu menurut Sasongko tahun 2011, anggaran produksi adalah anggaran yang disusun oleh perusahaan untuk menentukan jumlah barang jadi yang harus diproduksi oleh perusahaan. Next. Jadi, secara umum, pengertian anggaran produk adalah anggaran produksi. Anggaran produksi adalah suatu rencana perusahaan guna menghasilkan produk perusahaan dalam jumlah yang sesuai dengan keperluan penjualan dengan cara mempertimbangkan jumlah persediaan awal dan juga akhir pada periode tertentu. Jadi, anggaran produksi ini menentukan jumlah unit produk yang akan diproduksi oleh suatu bisnis dan juga bisa menentukan biaya di mana produk harus diproduksi. Lalu anggaran produksi ini harus dibuat sesuai dengan anggaran penjualan sebelumnya. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tujuan anggaran produksi yang akan saya paparkan. Jadi menurut Haruman dan Rahayu tahun 2007, anggaran produksi merupakan suatu alat perencanaan, koordinasi, dan pengendalian kegiatan produksi. Sehingga tujuan penyusunan anggaran produksi adalah yang pertama, menunjang kegiatan penjualan.
di mana kegiatan penjualan ini akan selalu berhubungan dengan masalah produksi. Artinya, produksi yang dihasilkan akan mensuplai berapa jumlah kebutuhan yang direncanakan untuk dijual. Yang kedua, ada menjaga tingkat persediaan yang memadai. Maksudnya, tingkat persediaan yang dimiliki oleh perusahaan tidak terlalu banyak ataupun sedikit. Karena persediaan yang terlalu banyak akan mengakibatkan biaya yang besar bagi perusahaan. Begitupun sebaliknya, apabila persediaan terlalu sedikit juga akan berakibat pada kekurangan persediaan, kekurangan suplai dan sebagainya. Sehingga persediaan yang stabil di sini sangat diperlukan. Bagaimana caranya agar setiap permintaan dapat dipenuhi dan stok jangan sampai kosong. Misalkan apabila perusahaan ingin berproduksi lebih banyak, tetapi stok persediaannya tinggal sedikit atau malah kosong. Artinya perusahaan tidak bisa langsung berproduksi dengan cepat. Karena untuk mendapat persediaan, misalkan persediaan bahan baku, kan dalam pemesanannya juga butuh waktu. Hal tersebut tentunya dapat membuat kerugian pada perusahaan. Yang ketiga, ada mengatur produksi sedemikian rupa. Jadi di sini dengan teraturnya kegiatan produksi tentunya akan memudahkan manajemen dalam mengatur produksi dengan sedemikian rupa sehingga biaya-biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat diminimalkan agar mendapat keuntungan yang maksimal. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan anggaran produk akan dipaparkan oleh Silvi. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan anggaran produk. Yang pertama, saya akan menjelaskan kelebihan terlebih dahulu. Kelebihan yang pertama yaitu membantu mengkoordinasikan pekerjaan, mengarahkan pekerjaan, dan mengelola pekerjaan produksi. Maka dari itu, seorang pemimpin tim produksi di semua tingkatan harus dapat bekerja dengan sesuai anggaran produk mereka sendiri, produksi mereka sendiri. Selain itu, anggaran produksi dapat sangat membantu dalam memfasilitasi penjualan bisnis, serta mempertahankan tingkat persediaan, dan mengelola operasi manufaktur perusahaan tersebut. Dan yang kedua, ada mendukung kegiatan penjualan dan pengiriman produk pada waktu yang telah ditentukan. Dan selanjutnya, ada serta meminimalisirkan kegiatan produksi. Dan selanjutnya ada kekurangan dari anggaran produk. Yang pertama, penaksiran yang dipakai belum tentu tepat dengan yang sebenarnya, dengan keadaan yang sebenarnya. Dan yang kedua, ada penyusunan anggaran tidak sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan pada awal perencanaan di dalam menganggarkan produk. Oke, terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya mengenai faktor internal dan eksternal dalam pembuatan anggaran produksi akan dipaparkan oleh Muksal. Baik, saya akan menjelaskan tentang faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor berbagai faktor yang berada di dalam perusahaan dan memiliki pengaruh pada kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang terjadi di luar perusahaan. Informasi dan mengalami data yang ada data informasi dan mengalami terdapat di luar perusahaan, tetapi ada pengaruh anggaran penjualan perusahaan. Faktornya adalah seperti persaingan, tingkat perkembangan penduduk, tingkat penghasilan penduduk, tingkat pendidikan, tingkat penyebaran, kebijakan pemerintah, dan keadaan perekonomian dalam dan di luar negeri. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya masih mengenai faktor, yaitu faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran produksi akan dipaparkan oleh Nana. Nana, nggak ada suaranya.
Nggak ada suaranya, Nana. Nggak keluar suaranya. Kenapa? Ya udah, Nana siapa yang mau bacain di kelompok 3? Muksal Baik, aja, Bu. Bu. Silakan Muksal. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran produksi. Terdapat beberapa faktor yang mampu mempengaruhi pembuatan anggaran produksi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah rencana penjualan yang sudah tercatat di dalam anggaran penjualan. Yang kedua adalah kapasitas dan berbagai alat pabrik yang tersedia. Yang ketiga adalah tenaga kerja. Yang keempat bahan baku. Dan kelima modal kerja dalam menjalankan proses produksi. Baik, terima kasih Muksal. Untuk materi selanjutnya mengenai langkah-langkah penyusunan anggaran produksi akan dipaparkan oleh Restu. Oke, baik. Di sini ada langkah-langkah yang harus ditempuh dalam penyusunan anggaran produksi menurut Gunawan Adisipto dan Marwan Asri. Nah, perusahaan dasar penyusunan anggaran produksi suatu perusahaan itu harus menentukan periode waktu yang akan digunakan saat awal produksi. Nah, di mana manajemen suatu perusahaan ini kan dalam memproduksi persediaannya itu ingin tetap memberikan persediaannya. Kenapa? Karena dalam periode itu penentuan jumlah satuan fisik barang yang harus diproduksi itu harus juga mempertimbangkan anggaran dari penjualan perusahaan itu. Tadi juga sudah dibahas di awal, dasar penyusunan anggaran produksi itu harus menentukan periode, karena perusahaan itu kan dalam memproses bahan bakunya itu, dalam memproses bahan baku menjadi produk jadi dan jumlah produk jadi yang akan diproduksi sampai waktu itu kan harus memperhatikan anggaran. Maka dari periode itu penentuan waktu pembuat suatu barang yang meliputi itu harus memiliki jangka waktu yang ditentukan, yang diperlukan. Lalu juga di sini ada penentuan lokasi pembuatan barang, penentuan urutan-urutan proses produksi, di mana pastinya kan semua perusahaan tuh pengen produksinya berjalan tepat waktu agar efisien dan efektif. Gimana sih agar tercapai efisiensi itu? Yaitu perusahaan juga harus menentukan standar pemakaian fasilitas produksinya. Terus dalam penentuan standar pemakaian fasilitas produksinya juga ada penyusunan standar biaya produksi. Lalu ada tindakan korektif bila diperlukan, serta penyusunan program pemakaian bahan baku, tenaga kerja, dan peralatan. Next. Oke. Ya, lalu di sini ada penyusunan anggaran produk. Nah, dalam penyusunan anggaran produk itu dapat disusun dengan 3 cara. Yang pertama, mengutamakan stabilitas produk. Kenapa sih perusahaan tuh harus mengutamakan stabilitas produknya? Karena kan tadi udah dijelasin itu tuh bakal memperhatikan juga anggaran produknya. Maka tingkat kesediaan itu perusahaan itu membiarkan berfluktuasi atau berubah. Lalu selanjutnya ada mengutamakan stabilitas sediaan. Artinya kan produksi dari awal sama yang akhir itu harus dibiarkan berfluktuasi. Lalu ada gabungan antara stabilitas produk dan stabilitas sediaan serta disesuaikan dengan
keperluan manajemennya. Gitu. Karena manajemen itu harus menentukan tingkat sediaan setiap periode. Next. Ya, sekian penjelasan dari kelompok 3. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Oke, terima kasih banyak buat kelompok 3 ya, presentasinya sudah bagus. Sekarang kita diskusi, apakah ada yang mau bertanya? Irwanto tuh, Irwan mau tanya, silakan. Ya Bu, mau tanya di slide langkah-langkah menyusunan anggaran produksi. Nah, setiap kita melakukan kegiatan itu pasti ada kendala atau masalah ya. Nah, pertanyaan saya, masalah-masalah apa yang bisa terjadi saat kita melakukan penyusunan anggaran produksi? Itu dari saya. Sekian, terima kasih. Iya, terima kasih Irwanto. Irwanto kelompok berapa sih? Kelompok 1 ya? Kelompok 1, Bu. Iya. Baik, terima kasih Irwanto. Pertanyaannya mungkin akan kami tampung terlebih dahulu ya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ayo, ada yang mau tanya lagi kah? Kelompok 2, ada yang mau tanya? Kelompok 4, kelompok 5, kalau nggak ada, coba dijawab dulu kelompok 3. Baik, Bu. Untuk pertanyaan dari Irwanto akan dijelaskan oleh Restu. Oke, baik. Terima kasih Irwanto atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya gimana? Masalah apa yang bisa terjadi saat kita menyusun anggaran produksi? Nah, dalam anggaran produksi itu kita harus memperhatikan perkiraan penjualan dalam unit seperti yang ditunjukkan dalam anggaran penjualan. Tadi kan di presentasi udah dijelasin juga kalau perusahaan itu harus penentuan jumlah satuan fisik barang yang mau diproduksi itu harus mempertimbangkan anggaran penjualannya. Nah, biasanya masalah-masalahnya itu karena perusahaan itu kurang mungkin dalam perkiraan penjualan dalam unitnya itu. Jadi nggak sama yang ditunjukkan dalam anggaran penjualan perusahaan. Lalu ada tingkat persediaan barang jadi yang ditetapkan oleh manajemen dalam hal target untuk akhir periode. Lalu ada persediaan yang diantisipasi pada awal periode anggaran. Nah, ketiga itu tuh yang harus diperhatikan perusahaan saat ingin menyusun anggaran produksinya. Kalau misalnya perusahaan itu nggak memperhatikan 3 faktor tadi seperti perkiraan penjualan dalam unit, tingkat persediaan barang jadi, sama persediaan yang diantisipasi, maka akan muncul masalah. Maka dari itu tadi dalam penjelasan langkah-langkah ada dibuatnya
tindakan korektif bila diperlukan. Seperti itu. Apakah cukup, Irwanto? Ya, sudah cukup. Ya, Ya, tadi oke. yang Baik, terima disampaikan kasih. tadi yang disampaikan Restu udah benar ya. Jadi memang setiap menyusun anggaran pasti ada aja masalahnya gitu kan. Nah, kalau terkait anggaran produk tadi yaitu tadi perkiraan penjualan dalam unit ya. Jadi memang harus melihat budgetnya si anggaran penjualan itu gitu kan. Ya, jadi yang diproduksi berapa, terus nanti itu apakah dijual semua atau dicadangkan ya. Karena kan tadi di awal periode itu juga harus ada cadangan persediaan gitu ya. Karena kan biasanya kan kalau udah di akhir itu kan udah closing ya, udah tutup buku gitu kan. Biasanya sudah gak melakukan produksi lagi, makanya harus dibuat perkiraan juga, perkiraan persediaan di awal periode yang nantinya untuk dijual ya. Selain itu mungkin dari sisi ini kali ya, biaya kali ya, biaya produksinya ya. Jadi biaya produksi itu ada hubungannya ke HPP kali ya. Di bagian anggaran penjualan itu hubungannya ke HPP. Jadi ya itu biaya produksi seharusnya di bawah HPP gitu kan, supaya harga jualnya bisa lebih tinggi gitu. Jadi jangan melebihi HPP-nya gitu. Nanti kalau melebihi HPP jadinya penjualannya rugi ya gitu. Jadi hubungannya biaya produksi dengan HPP itu yang ada di anggaran penjualan terkait nominalnya gitu. Ada lagi nggak yang mau tanya atau menambahkan? Nggak ada. Selain itu siapa lagi yang mau tanya? Kemudian namanya persediaan itu kan pasti butuh penyimpanan ya. Penyimpanan barang ya, penyimpanan persediaan atau gudang. Itu masuk nggak sih ke anggaran produk, biaya penyimpanan persediaan? Dibuat nggak sih, dimasukkan di anggaran produk tempat penyimpanannya? Gimana Kia? Kia mau jawab ya? Masuk nggak? Kalau masuk, nominalnya harus seperti apa? Apakah harus lebih tinggi atau lebih kecil atau gimana? Karena kan semakin banyak jumlah persediaan kan ya pasti butuh penyimpanan persediaan kan, butuh gudang gitu kan. Kan harus mencadangkan persediaan gitu kan untuk nanti di awal periode. Gimana? Kalau untuk menyusun anggaran itu kan pasti lebih ke internal ya. Jadi yang tahu itu ya memang hanya manajemen dan budget kastedian gitu kan, bagian pemegang anggaran gitu. Ya yang pasti untuk menyusun anggaran produk itu ya dibutuhkan adanya biaya penyimpanan barang ya atau gudang gitu kan. Karena apa ya tadi untuk menyimpan persediaannya gitu kan, persediaan buat nanti
di awal periode ataupun di akhir periode gitu ya. Nah, itu kalau yang persediaannya tahan lama gitu kan. Kan ada yang persediaannya itu mungkin expired-nya hanya 1 tahun ya, atau kurang dari 1 tahun. Nah, itu biasanya ya disesuaikan lagi gitu, sesuai dengan kebutuhannya perusahaan gitu. Jadi tergantung produknya ya, tergantung apa kualitas bahan bakunya ya gitu. Mungkin anggaran produk ini hubungannya juga bisa nanti ke anggaran bahan baku ya. Nanti kita juga belajar tentang anggaran bahan baku gitu. Itu ada hubungannya juga. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Putri Bintang. Jika ketika anggaran produksi di awal ternyata tidak sama dengan anggaran produksi di akhir, apakah masuk ke tahun selanjutnya atau diubah? Nah, ini gimana nih? Jika ada anggaran produksi di awal tapi tidak sama dengan anggaran produksi di akhir, apakah masuk ke tahun selanjutnya atau diubah? Ada yang mau jawab? Ini sama aja kok seperti yang materi sebelumnya. Ayo, siapa? Kelompok 3 mau jawab? Tadi tuh ada hubungannya yang antisipasi persediaan di awal periode. Kalau menurut saya ya, itu kalau anggaran produk ya di awal tidak sama dengan yang di akhir, yaitu nanti masuk ke anggaran selanjutnya. Ya, jadi revisinya itu, korektifnya itu di anggaran periode berikutnya. Ya, jadi yang udah berjalan ya nggak bisa diubah gitu. Makanya di sini kan harus ada cadangan ya, ada cadangan persediaan untuk mengantisipasi gitu kan di awal periode gitu. Jadi ya harus namanya anggaran itu kan estimasi ya. Jadi pasti perusahaan itu menyusunnya itu pasti dilebihkan gitu, dilebihkan dari anggaran sebelumnya gitu. Jadi nggak mungkin kalau anggaran berikutnya itu di bawah anggaran sebelumnya, itu nggak mungkin. Pasti anggaran berikutnya itu pasti lebih tinggi dibandingkan anggaran sebelumnya gitu. Dengan melihat berapa jumlah persediaan yang telah dijual gitu kan. Yang dibutuhi konsumen itu yang di pasar berapa persediaannya. Kalau misalnya banyak ya berarti harus mencadangkan ya, harus membuat cadangan persediaan untuk nanti di awal periode gitu. Jadi untuk menyusun anggaran produk pasti udah mempertimbangkan biaya produksinya, kemudian biaya penyimpanan barang, kemudian biaya packing, ya pengepakannya itu pasti udah udah diperhitungkan gitu dengan melihat yang tahun sebelumnya. Ya, jadi tidak bisa di tahun berjalan gitu. Baik, Bu, terima kasih. Ada yang mau menambahkan nggak? Ada yang mau menambahkan nggak?
Kalau jasa berarti nggak ada anggaran produk ya? Kalau perusahaannya jasa ada nggak anggaran produk? Perusahaan jasa tuh seperti rumah sakit ya, atau universitas gitu kan, itu kan jasa tuh. Atau bank ya, ada nggak anggaran produknya? Menyusun anggaran produk nggak kalau perusahaan jasa? Perbankan, kemudian telekomunikasi, kayak gitu. Tidak, Bu. Sepertinya enggak, Bu. Iya, nggak ada ya, karena kan dia produk intinya itu kan memberikan pelayanan yang terbaik gitu kan. Gitu. Sedangkan ini kan anggaran produk berarti kan harus memproduksi barang sendiri gitu kan. Ya, kalau perusahaan jasa tidak memproduksi produknya sendiri gitu. Jadi untuk di bank ya, di perusahaan jasa itu tidak menyusun anggaran produk. Ya, jadi hanya ada di manufaktur. Ya. Gitu. Sampai sini ada yang mau tanya lagi kah? Kalau nggak ada, silakan ditutup kelompok 3 presentasinya. Baik, terima kasih teman-teman dan Ibu Eni yang udah menambahkan tadi pertanyaan-pertanyaannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam presentasi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak ya kelompok 3. Presentasinya sudah bagus terkait teorinya. Nah, sekarang seperti biasa nih, kita bahas tentang hitungannya ya. Ini kita diskusi sama-sama ya, kalau saya ada yang kurang tepat, dikonfirmasi aja, diberitahu ya. Jadi, cara menyusun anggaran produk ya, ini yang pertama dengan mengutamakan stabilitas produk ya. Mengutamakan stabilitas produk. Berarti artinya di sini kan perusahaan yang mengutamakan stabilitas produk dalam penyusunan anggaran produk, maka tingkat sediaan itu dibiarkan berfluktuasi atau berubah dengan syarat sediaan awal dan akhir sesuai rencana semula. Di sisi lain, pola produk juga harus konstan atau stabil. Jadi intinya gini, kalau menggunakan metode stabilitas produk ya, itu tingkat sediaannya itu berfluktuasi. Ya, tingkat sediaannya itu fluktuasi. Fluktuasi itu artinya berubah. Ya, dan tingkat produknya itu konstan. Berarti tidak berubah ya. Jadi tingkat sediaannya berubah, tingkat produknya itu tidak berubah. Itu stabilitas produk. Nah, contohnya di sini ada perusahaan memproduksi kecap satu jenis ya. Dan ini penjualan di tahun 2016. Jadi setiap 3 bulan sekali ya, berarti triwulan 1 itu ada 43 botol, triwulan 2 45 botol, triwulan 3 47 botol, triwulan 4 47 botol. Totalnya selama 1 tahun ya, itu totalnya 182 botol. Kemudian direncanakan sediaan produk jadi awal sebanyak 13 botol dan sediaan produk jadi akhir sebanyak 15 botol. Jadi di awal itu 13 botol, di akhir 15 botol. Pertanyaannya, susunlah anggaran produk untuk satu jenis produk dengan metode mengutamakan stabilitas produk. Tadi kan metode stabilitas produk itu artinya tingkat sediaannya berubah dan tingkat produknya itu
konstan, ya. Nah, cara menjawabnya yang pertama kita cari dulu per triwulan tuh berapa, ya. Jadi pertama itu penjualan setahun. Penjualan setahun itu kan totalnya 182 botol, ya. Kemudian ditambah sediaan produk jadi akhir, ya. Sediaan produk jadi akhir 15 botol. Jadi produk yang siap dijual 197 botol. Kemudian dikurangi dengan sediaan produk jadi awal 13 botol, ya. Berarti produk jadi periode saat ini 184 botol. Ya, jadi ini secara keseluruhan. Nah, berapa triwulannya? Ya, jadi dibagi 4 karena ada 4 triwulan. Ya, kalau dibagi misalnya triwulannya sampai 5 ya berarti dibagi 5 gitu. Jadi tergantung triwulannya. Kalau ini tiap 3 bulan sekali. Jadi setahun ada 4 triwulan. Ya. Jadi anggaran produk jadi setiap triwulan yaitu 184 botol dibagi 4 triwulan. Ya, jadi hasilnya 46 botol. Ya. Nah, kemudian baru kita buat anggaran produknya dengan metode stabilitas produk. Ya. Jadi yang pertama kan tadi kan di sini nih syaratnya itu tingkat sediaan, ya, tingkat sediaan itu berubah dan tingkat produknya itu konstan. Ya. Berarti di sini nih tingkat produk jadi, ya, produk jadinya ini 46 botol semuanya setiap triwulan. Yang tadi hasil dari sini nih. Ya, jadi kita taruh dulu paling bawah, ya, kita taruh dulu paling bawah. Paling bawah itu kan produk jadinya tadi kan dibilang konstan ya, harus konstan. Berarti harus tetap. Nah, tetapnya ini ya ini. Jadi 46 semuanya. Ya. Jadi totalnya setahun 184 botol. Ya, ini produk jadi. Ya. Nah, selanjutnya kita isi penjualannya. Penjualannya itu sesuai dengan yang di soal. Ya, yang di soal penjualannya itu triwulan 1 43, triwulan 2 45, triwulan 3 47, triwulan 4 47. Nih, jadi di sini ya jualannya. Dalam setahun 182 botol. Ya kan? Nah, setelah itu tadi kan yang pertama bawah dulu nih 46 botol, kemudian yang atas jualannya. Nah, setelah itu kita masukkan nih sesuai yang di soal, sediaan produk jadi awal sebanyak 13 botol. Ya. Nah, di sini kita taruh nih di awal, sediaan awal, ya. Ini 13 sesuai yang di soal. Ya. Nah, kemudian untuk mendapatkan produk siap dijual di triwulan 1 itu berarti diapain? Karena kan rumusnya kan seperti ini nih, rumus untuk menghitung produk jadi, yaitu jualan ditambah sediaan akhir, ya, ini namanya produk siap dijual, kemudian dikurangi sediaan awal, ya, lalu hasilnya produk jadi. Nah, di sini produk jadinya udah diketahui, tadi kita cari 46 botol. Kemudian di soal sediaan awal 13, berarti kalau dijumlahkan 46 ditambah 13 itu hasilnya 59. Ya, 59. Nah, kemudian tinggal kita kurangi nih, ya. 59 dikurangi jualannya, jualan triwulan 1. 59 dikurangi 43. Hasilnya sediaan akhir triwulan 1 yaitu 16. Ya. Gitu. Jadi dibalik. Kalau dirumuskan seperti ini. Jualan ditambah sediaan akhir, dikurangi sediaan awal.
Nah, kalau di sini kita balik nih, jadi ini kita tambah. Gitu, supaya dapat hasil ini, produk siap dijual. Gitu, baru dikurangi dengan jualannya. Jadi dapat sediaan akhir di triwulan 1 yaitu 16. 16 ini yang ada di triwulan 1 dipindahkan ke triwulan 2. Jadi sediaan akhir di triwulan 1 itu jadi sediaan awal di triwulan 2. Ya, jadi 16-nya pindah ke sini nih. Gitu. Ya. Nah, tadi kan ini produk jadinya 46 ditambah 16 hasilnya 62 dikurangi 45 ya. Kemudian hasilnya 17. Nah, 17 sediaan akhir di triwulan 2 berarti dipindahkan jadi sediaan awal di triwulan 3. Ya, sama seperti tadi 46 tambah 17 hasilnya 63, kemudian dikurangi 47 hasilnya 16. Setelah itu sediaan akhir 16 ya di triwulan 3 jadi sediaan awal di triwulan 4. Jadi 46 tambah 16 itu 62. Ya. Nah, 62 dikurangi 47 ini 15. Nah, di sini 15 ini harus sesuai dengan yang di soal. Nih, 15 botol ini sesuai dengan di soal sediaan jadi akhir. Ya, jadi di sini harus 15. Kalau nggak dapat angka 15 berarti salah menghitung. Ya, ini harus sesuai dengan di soal. Nah, jadi total dalam setahun ya, total dalam setahun yang pertama penjualannya ini dijumlahkan semua ya, triwulan 1 2 3 4. 43 tambah 45 tambah 47 tambah 47 itu 182. Ditambah sediaan akhir. Sediaan akhirnya mengikuti yang ada di soal. Sediaan produk jadi akhir ya. Itu ditambah 15 hasilnya 197 dikurangi sediaan awal. Ya, sediaan awal sesuai di soal 13. Jadi hasilnya 184. Jadi hasil ini 184 harus sama juga dengan yang di sini. Yang produk jadi periode ini. Gitu. Ya, ini baru metode stabilitas produk. Jadi tingkat sediaannya ini berubah-ubah. Ini kan berubah-ubah nih sediaannya. Ya kan? Nah, tingkat produk jadinya itu konstan. Artinya tetap berarti. Gitu, ya. Jadi ini kalau nggak tetap berarti salah. Ini harus semuanya sama, tetap. Untuk stabilitas produk. Jadi biar stabil gitu kan produknya. Produk jadi itu stabil. Gitu. Sampai sini bingung nggak? Bingung nggak? Nanti tugasnya itu. Tidak, Bu. Oh, tidak ya? Iya. Itu udah saya kasih catatan ya. Jadi kalau ada yang kurang catatannya ya tambahin sendiri gitu. Itu catatan saya seperti itu gitu. Ya kalau bisa sih pulpennya warna-warni jadi biar tahu. Ya biar tahu ini angkanya dari mana gitu. Jadi kesimpulannya produk jadi ya. Produk jadinya kan harus tetap, harus konstan, yaitu 46 botol setiap triwulan. Karena anggaran produknya tadi 184 botol setahun dapat dibagi 4 triwulan menghasilkan bilangan bulat ya. Jadi harus bulat 46. Kalau nggak bulat, nanti kasih tahu saya aja deh ya. Jadi memang harus, namanya persediaan itu kan bukan pecahan ya, jadi harus harus angkanya ya tidak pecahan gitu, harus bulat ya. Kemudian sediaan produk jadi akhir berfluktuasi dari 16 naik menjadi 17, 16 naik menjadi 17, 17 turun lagi ke 16, terus turun lagi ke 15. Gitu. Ya. Itu ada pertanyaan?
Tidak, Bu. Enggak. Oke. Tadi stabilitas produk ya. Jadi produknya itu harus konstan, kemudian sediaannya itu berubah-ubah. Nah, sekarang metode stabilitas sediaan ya, metode stabilitas sediaan. Nah, jadi di sini sediaan awal sama dengan sediaan akhir dan tingkat produknya itu dibiarkan berfluktuasi ya. Jadi tingkat sediaannya itu awal dan akhir itu sama, artinya konstan berarti kan. Nah, berarti ini tingkat produknya yang berfluktuasi. Ya, jadi sedia Yuha Yuha tolong di mute. Oh, udah. Oke. Ya. Jadi kalau metode stabilitas sediaan itu sediaannya yang konstan, baik awal dan akhir. Ya, sedangkan untuk produknya itu berubah-ubah, berfluktuasi. Ya. Nah, kita lihat nih. Contoh soalnya itu sama ya. Jadi ini ada perusahaan kecap. Dia ada 4 triwulan ya. Triwulan 1 43 botol, triwulan 2 45 botol, triwulan 3 47 botol, triwulan 4 47 botol. Jadi totalnya 182 botol. Ya, ini sama berarti. Nah, kemudian jika sediaan produk jadi awal dan sediaan produk jadi akhir direncanakan sama, yaitu sebanyak 10 botol. Ya, tadi kan memang untuk stabilitas sediaan itu baik itu di awal maupun akhir itu sama, konstan. Berarti ini di soal 10 botol. Ya, berarti nanti yang berubah itu yang produk jadinya. Ya. Pertanyaannya, susunlah anggaran produk untuk satu jenis produk kecap dengan metode stabilitas sediaan. Nah, cara menjawabnya ya ini lebih mudah dari yang sebelumnya. Jadi yang pertama dimasukkan penjualan setiap triwulan. Ini yang ada di soal. Ya, yang ada di soal penjualannya. Jadi triwulan 1 43, yang kedua 45, yang ketiga 47, yang keempat 47. Totalnya setahun 182. Ya. Nah, kemudian baru kita isi nih. Sediaan awal yaitu 10 botol. Berarti di sini 10. Ya. Atau langsung aja deh. Ya, yang namanya stabilitas sediaan berarti sediaan akhir ataupun sediaan awal itu sama semuanya, konstan. Berarti semuanya 10. Ya, ini 10 semua, kemudian yang sediaan awal juga 10 semua. Gitu. Jadi tinggal dijumlahkan aja. Yang pertama 43 tambah 10 ini 53 dikurangi 10 43. Jadi triwulan 1 43, kemudian yang kedua 45 tambah 10 55 dikurangi 10 45. Pasti hasilnya akan balik lagi seperti penjualan. Ya, hasilnya akan balik lagi seperti penjualan. Jadi penjualan sama dengan produk jadi. Ya, penjualan sama dengan produk jadi. Begitu juga yang ketiga nih, 47 tambah 10 57 dikurangi 10 47. Dan ini yang keempat juga sama ya, 47 tambah 10 57 dikurangi 10 47. Jadi penjualan sama dengan produk jadi. Dan sediaan akhir sama dengan sediaan awal. Nah, kemudian kita hitung dalam setahun. Ditotalin ya. Jadi total penjualannya setahun 182 ditambah sediaan akhir ya 10. Jadi produk siap dijual itu 192 dikurangi sediaan awal 10. Produk jadinya 182. Jadi penjualan setahun itu sama dengan produk jadi setahun ya. Ini lebih mudah daripada yang stabilitas produk. Ya. Kesimpulannya bahwa sediaan produk jadi awal sama dengan sediaan produk jadi akhir.
setiap triwulan, yaitu sebanyak 10 botol. Maka tingkat penjualan sama dengan tingkat produk, ya. Sedangkan untuk produk jadinya itu berfluktuasi dari 43 botol naik menjadi 45 botol dan naik lagi menjadi 47 botol. Ya, sedangkan sediaannya itu tetap sebanyak 10 botol. Jadi ini lebih simpel, lebih sederhana ya dibandingkan yang tadi. Gitu. Ya, lebih mudah yang stabilitas sediaan. Ada yang mau bertanya nggak? Tidak, Bu. Enggak ya, oke. Nah, selanjutnya menyusun anggaran produk itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan manajemen. Ya, jadi manajemen ini dapat menentukan tingkat sediaan setiap periode karena manajemen ingin mengatur tingkat putaran sediaan. Nah, ini soalnya sama ya seperti yang tadi. Jadi anggarannya itu setiap triwulan ya, untuk triwulan 1 itu 43 botol, kemudian yang kedua 45 botol, yang ketiga 47 botol, yang keempat 47 botol. Totalnya 182 botol. Selanjutnya, manajemen menetapkan sediaan akhir sebagai berikut. Untuk yang pertama 11 botol, kedua 12 botol, yang ketiga 13 botol, yang keempat 13 botol. Manajemen juga menetapkan sediaan awal tahun sebanyak 10 botol. Pertanyaannya, susunlah anggaran produk untuk satu jenis produk kecap dengan metode disesuaikan dengan kebutuhan manajemen. Ya. Nah, cara menjawabnya, jadi yang pertama ini penjualan, ya, penjualan yang ada di soal ini dipindahkan ke sini. Jadi yang pertama 43, yang kedua 45, yang ketiga 47, yang keempat 47. Ini setahunnya 182, ya. Nah, kemudian di sini kan diketahui juga di soal manajemen menetapkan sediaan akhir. Ya, yang pertama 11 botol. Jadi 11 taruh di sini. Ya, kemudian yang kedua 12 botol taruh di sini. Kemudian yang ketiga 13 botol, yang keempat 13 botol. Nah, lalu dijumlahkan penjualan ditambah sediaan akhir. Ya, jadi untuk yang pertama 43 tambah 11 itu 54, ya, kemudian dikurangi sediaan awal. Sediaan awalnya itu di soal manajemen menetapkan sebanyak 10 botol. Ya, sebanyak 10 botol. Jadi produk siap dijual yang pertama itu 54 botol dikurangi sediaan awal 10, itu hasil produk jadinya yang pertama 44. Ya. Nah, kemudian untuk yang kedua, penjualannya kan tadi 45 dari soal, kemudian sediaan akhir 12 botol, ini dari soal juga, ya. Jadi dijumlahkan hasil produk siap dijual yang kedua yaitu 57 botol, ya. Kemudian dikurangi sediaan awal. Sediaan awal itu dari sediaan akhir yang pertama. Jadi sediaan akhir pertama itu jadi sediaan awal yang kedua, ya. Jadi 57 dikurangi 11 yaitu 46 produk jadinya. Kemudian yang ketiga itu penjualannya dari soal 47 botol ditambah sediaan akhir 13, ya, dari soal. Jadi produk siap dijual yang ketiga itu 60. Kemudian sediaan awal yang ketiga, ya, itu dikurangi 12. 12 ini dari sediaan akhir yang kedua. Sediaan akhir yang kedua menjadi sediaan awal ketiga. Jadi 60 dikurangi 12 itu 48. Produk jadi yang ketiga.
Begitu juga yang keempat ya, penjualan di soal 47 botol ditambah sediaan akhir di soal 13 botol, hasilnya produk siap dijual 60, kemudian dikurangi sediaan awal 13 itu dari sediaan akhir yang ketiga. Ya, sediaan akhir yang ketiga ini jadi sediaan awal keempat. 60 dikurangi 13 itu hasilnya 47. Ya. Jadi dalam setahun penjualannya 182, kemudian ditambah sediaan akhir. Sediaan akhir ini ambil yang di triwulan terakhir. Ya, triwulan terakhir itu triwulan keempat. Jadi produk siap dijual itu 195 dalam setahun, kemudian dikurangi sediaan awal. Nah, sediaan awal ini diambil dari triwulan pertama, yang pertama yaitu 10. Ya, jadi produk jadinya itu 185. Gitu. Ya, jadi di sini sediaan akhirnya berubah, ya. Sediaan akhir dan sediaan awal itu berubah semua sesuai kebutuhan manajemen, dan produk jadinya juga berubah semua. Gitu. Jadi sediaan dan produk itu berubah. Ya, tidak tetap. Nah, selanjutnya baru kita menghitung perputaran sediaan produk jadi. Perputaran sediaan produk jadi itu rumusnya penjualan dibagi rata-rata persediaan produk jadi. Rumus rata-rata persediaan produk jadi yaitu sediaan produk jadi awal ditambah sediaan produk jadi akhir dibagi 2. Kita coba yang pertama ya, triwulan pertama, sediaan produk jadi awal, enggak. Yang pertama itu penjualan. Penjualan yang pertama itu 43 botol. Ya, penjualan triwulan 1 itu 43 botol, dibagi rata-rata sediaan produk jadi. Rata-rata sediaan produk jadi. Nah, di sini rata-rata sediaan produk jadi untuk yang triwulan 1, ya, triwulan 1 itu pakainya yang ini sediaan akhir. Ya, pakainya sediaan akhir yaitu 11. Ya. Jadi belum dibagi 2 karena masih di awal, di 11 ini. Ya. Nah, jadi hasilnya itu 3,91 kali. Kemudian triwulan kedua penjualannya 45, ya. Kemudian dibagi rata-rata persediaan produk jadi. Sediaan produk jadi awal yaitu 11. Ya, 11 ditambah sediaan produk jadi akhir. 11 tambah 12 dibagi 2. Gitu. Jadi 11 tambah 11 di triwulan 1 ditambah 12 triwulan 2 dibagi 2. Jadi hasilnya 3,91 kali. Kemudian yang triwulan ketiga itu penjualannya ada 47 botol. Ya, kemudian dibagi rata-rata persediaan produk jadi. Ya, sediaan produk jadi awal itu yang kedua 12 ditambah sediaan produk jadi akhir 13. Jadi 12 ditambah 13 dibagi 2. Ya, hasilnya 3,76 kali. Kemudian yang keempat, penjualan keempat itu 47 botol, ya. Dibagi rata-rata sediaan produk jadi, yaitu sediaan awal yang ketiga itu 13 ditambah sediaan akhir yang keempat itu 13. 13 tambah 13 dibagi 2. Hasilnya 3,62 kali. Jadi kalau untuk yang kebijakan manajemen itu kita harus mencari juga perputaran persediaan produk jadi, supaya kita mengetahui berapa kali
sediaan produk jadi itu diputar gitu. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Jadi yang terakhir cukup panjang. Tidak Bu, paham Bu. Paham ya? Lebih paham ini ya daripada yang kemarin, anggaran penjualan. Ya Bu. Aduh. Saya belum koreksi anggaran penjualannya. Nanti ya, nanti siang ini baru saya koreksi tugasnya. Nanti saya kasih tahu saya kirimkan jawaban yang benernya gitu. Ya. Kalau misalnya kemarin kan masih ada pertanyaan apakah dibulatkan ke bawah atau ke atas gitu kan. Ya gimana ya, ngikutin aja di hasil Y-nya itu. Gitu, hasil Y yang persamaan anggarannya itu loh, yang Y sama dengan A plus BX itu loh. Gitu. Ya. Nanti saya kirimkan jawabannya ntar kalau saya udah selesai koreksi. Gitu. Udah ngumpulin semua belum? Udah Bu. Udah ya? Udah Bu, aman Bu. Iya, bagi yang udah. Tapi biasanya sih masih ada aja deh yang belum. Udah, kita jawab pertanyaan kuisnya. Nggak bisa di apa ya? Ya, jadi pertanyaan yang pertama, kuisisnya yaitu hasil produksi berupa barang atau jasa disebut produk, ya. Kenapa masih ada yang angka data? Ya, jawabannya produk. Kemudian yang kedua, anggaran untuk membuat produk jadi dan produk dalam proses dari suatu perusahaan pada periode tertentu. Nah, ini kan kita lagi bahas anggaran produk ya. Jadi jawabannya ya ini, produk, anggaran produk. Ya, ada produk jadi dan produk dalam proses. Ada finish good dan work in process. Gitu. Kemudian pertanyaan ketiga, penyusunan anggaran produk kecuali ini ya, stabilitas pendapatan itu enggak ada ya, pendapatan itu enggak ada. Pendapatan itu kan ada di laporan laba rugi ya. Kemudian pertanyaan keempat, perusahaan yang mengutamakan stabilitas produk. Nah, ini udah ada nih, mengutamakan stabilitas produk. Berarti jawabannya mengutamakan stabilitas produk ya. Jadi nggak perlu dibaca panjang-panjang gitu. Cukup baca aja dari kata kunci di soal. Selanjutnya, yang kelima, sediaan awal sama dengan sediaan akhir. Dan tingkat produknya itu dibiarkan berubah-ubah. Berarti stabilitas sediaan. Ya. Jadi sediaannya itu yang konstan. Ya, biar stabil gitu ya. Jadi jawabannya mengutamakan stabilitas sediaan. Manajemen dapat menentukan tingkat sediaan setiap periode, ya, sesuai periodenya. Pertanyaan ketujuh, manajemen menentukan tingkat sediaannya setiap periode karena manajemen ingin mengatur tingkat putaran sediaan. Ya, jadi untuk kebijakan manajemen itu putaran sediaan, jadi disesuaikan dengan kebutuhan manajemen. Ya. Selanjutnya, manajemen menentukan tingkat sediaan setiap periode karena manajemen ingin mengatur tingkat putaran ya sediaan. Ya. Jadi di soal udah ada jawabannya juga nih, tingkat sediaan. Ya, berarti tingkat putaran sediaan juga. Kemudian yang kesembilan, mengutamakan stabilitas sediaan. Ya, jadi metode mengutamakan stabilitas sediaan adalah sediaan awal sama dengan sediaan akhir. Jadi sediaannya konstan dan tingkat produknya berfluktuasi. Ya. Fluktuasi itu artinya berubah-ubah. Ya.
Selanjutnya yang terakhir, proses mengolah produk disebut produksi. Ya, proses mengolah produk disebut produksi. Oke, sudah selesai. Sampai sini adakah yang mau ditanya lagi? Anggaran produk. Kalau nggak ada, oke, cukup ya. Kalau nggak ada, kita foto dulu. Ya, tolong open kamera. Nah, Kia itu pakai bando, Kia. Kia Mudin. Biar apa? Rambutnya ke kening-kening gitu, Bu. Oh, Risih gitu. Mau botak, dipotong aja lah. Iya. gundul ya, Bu, biar tuyul loh. Kalau kuliah, rambut boleh panjang nggak sih? Kalau kuliah tuh rambut boleh panjang nggak? Boleh, Bu. Atau siapa? Boleh, Bu. Kata Yeremia, Bu. Kalau dulu kan sekolah kan rambut harus dipotong ya, nggak boleh panjang gitu kan. Kalau kuliah sekarang, kalau kuliah mungkin masih boleh ya panjang. Nanti kalau udah kerja tuh, kalian kalau udah kerja nanti nggak bisa rambut panjang gitu kan. Apalagi kalau manajemen kalian tuh rambutnya ya sering dipotong gitu ya, mau nggak mau kalian harus ikuti gayanya manajemen di perusahaan kalian gitu ya. Nanti kalau udah kerja itu juga ada peraturannya, baik dari segi penampilan ya, pakaian itu juga dinilai gitu, pakaian terus rambut ya. Udah, yuk kita foto yuk. Ya, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak ya buat hari ini. Jangan lupa, tar dulu saya cek dulu nih. Udah pada absen belum ya? Bentar, saya cek dulu di e-learning. Alhamdulillah udah absen semua. Yaudah, jangan lupa jawab forum diskusi, terus kalau bisa udah mulai mengerjakan tugasnya. Ya, nanti apabila ada yang masih tanyakan, bisa ditanyakan di grup WA aja ya, di grup. Soalnya banyak banget WA yang masuk. Ya, jadi ditanyakan di grup WA aja. Kita ketemu lagi di Selasa depan, yaitu kelompok 4 berarti ya. Kelompok 4. Oke, sampai jumpa di Selasa depan. Terima kasih banyak semuanya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rin. Sama-sama.